Oke, selamat sore semua kepada teman-teman semua. Ada 8 orang dari Sydney, 4 dari Perth, 1 dari Brisbane, dan 1 dari Jakarta. Terima kasih sungguh bisa bertemu dengan Pak Gunawan yang masih sehat, dan juga dengan Pak Surya, Pak Alit juga, kawan-kawan. Ya. Ini luar biasa. Long time no see ya. Tentu kalau dengan teman-teman Sydney udah sering ya, Pak Adam, Pak Halim, Wi, ya, Herman, kemudian Erwan, Taufik, Andrew, ya, dan Arifin. Bro Carlos juga sering kali hadir. Oke, let me explain, sharing about this word of God, ya. Bro, tolong sharing itunya, bro. Pak, share screen. Udah jadi co-host, Pak. Oke. Silahkan. Baik. Nah, tolong ingetin saya, Andrew, kalau kebablasan ya, karena kita mesti on time. Siapa, Vincent? Judulnya sangat singkat dan mudah-mudahan kita ingat terus ini ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses, ya. The result will not betray the process, ya. I think all we will agree about this, ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan. Dalam semua bidang diperlukan proses, ya. Dan proses itu butuh effort. Jadi result tidak akan betray proses, tapi proses melibatkan effort, best effort, ya. Dalam semua bidang diperlukan proses. Dalam dunia kerja berlaku tidak ada kesuksesan yang instan. Perlu kerja keras, usaha yang terus-menerus, kerja yang smart, ikutin aturan perusahaan secara ketat, compliance dan lain-lain. Ya, itu adalah kalau kita melihat di dalam dunia kerja. Demikian juga di dalam keluarga. Ya, ada banyak keluarga Kristen yang tingkat perceraian yang sangat tinggi, sebetulnya dibutuhkan proses, ya, effort yang luar biasa dari seluruh anggota keluarga untuk mentaati satu saja kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau semuanya itu bersama-sama ikutin kebenaran firman Tuhan, ikut dalam proses, maka keharmonisan dan keluarga itu akan dapat terwujud di dalam keluarga kita. Demikian juga di dalam dunia pertanian yang paling jelas, ya, bahwa seorang petani itu harus milih benih yang terbaik, bibit yang terbaik, membajak tanah, tanam bibitnya, kemudian setelah itu diairi, dirawat, ya, setelah tumbuh bulir-bulirnya dirawat lagi sampai kemudian panen. Panen pun butuh proses lagi untuk menjual, kemudian jadi uang. Ya, jelas sekali. Firman Tuhan mengatakan dalam ini ya, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yaitu bicara mengenai proses, ya. Kemudian dalam dunia pelayanan tidak ada sukses yang instan, ya. Contoh perjalanan FGBMFI sendiri, Saudara, mulai dari demo Sakarian, ya, sampai dengan pemimpin yang sekarang, semuanya itu diperlukan proses yang melibatkan best effort, yaitu harga yang mesti dibayar, ya, passion, sacrifice, juga kepedulian. Dan yang paling jelas contohnya adalah Kristus dan para rasul adalah contoh yang sangat jelas bagaimana 12 orang pada awalnya sekarang bisa menjadi kurang lebih sekitar 4 miliar orang Kristen. Ini semuanya dilakukan dengan sebuah proses yang melibatkan usaha yang terus-menerus, dilakukan dengan usaha yang sangat terbaik, ya, terbaik, tanpa cacat, ya. Cuma ada satu yang miss, Saudara, ya. Sudah satu yang miss, yaitu Yudas Iskariot, ya. Karena apa? Yaitu kedagingan, ya, hawa nafsu.
Nah, satu lagi yang paling jelas bagi kita adalah keselamatan adalah proses umur hidup kita, brother. Ya, salvation is the life process. Ya, life process. Ya, awalnya gratis keselamatan itu. Tuhan bukan karena perbuatan baik, bukan hasil kita kerja keras kita, tapi diberikan Tuhan. But that is only awal. Ya, jadi keselamatan itu adalah bagaimana Anda dan saya diproses tak bercacat, tak bercela, kudus, sempurna di hadapan Tuhan. That is sebetulnya the meaning of salvation. Ya, banyak orang menganggap remeh keselamatan. Keselamatannya sebagai barang mainan ataupun barang udah remehan gitu ya. Padahal nggak gampang, saudara. Ya, jadi sekali lagi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that is just the beginning. Maka keselamatan itu pada dasarnya adalah mencakup 3 waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. So, yang tepat itu adalah I have been saved, I'm being saved, dan I will be saved. Kita rindu bahwa kita akan diberikan tubuh kemuliaan, ya. Kemudian nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam 1000 tahun kita akan memerintah juga bersama dengan Yesus, ya. Oke, that is the beginning. Nah, ini kemudian kenapa saya katakan juga keselamatan adalah proses. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, marilah kita, berarti ada usaha kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Ya, hari ini saya dapat WhatsApp dari seorang teman jauh sekali dari chapter Batam yang seringkali minta advice saya, dan saya juga seringkali menolong dia. Dia katakan, Pak Vincent, kenapa ya usaha saya kok belum berbuah ataupun belum menghasilkan apapun gitu ya. Saya udah kerja keras ya. Saya katakan gini, bro, tidak ada berkat yang turun dari langit seketika. Jadi sabar menantikan waktu Tuhan, lakukan bagian yuk, ya, rajin, ulet, smart, ya. Then the time will come. Saya ngomong sama dia, kemudian dia katakan, Pak Vincent, thank you so much untuk advice-nya. Dan saya seringkali kasih dia supaya jangan discourage dan sebagainya. Dia seorang chapter presiden di daerah Batam, ya. Nah, bagaimana kita melakukan proses tersebut? Tahu goalnya, visi misinya, memahami dan mengerti, menyimpan dalam hati, lalu melakukannya dengan sepenuh hati. Ada 4 elemen ketika kita melakukan sepenuh hati. Kerajinan, kebenaran, kasih, dan kuasa. 4K. Kita lakukan rajin, benar, kasih, dan kuasa. Saudara, enggak mungkin kita bisa melakukan dengan benar tanpa mengerti, ya. Nah, contoh learning from the parable of kingdom. Ini betul-betul. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling awal yang Yesus katakan, dan Markus 4 pasal 4 seluruhnya berkata, tanpa kamu mengerti, memahami perumpamaan ini, kamu tidak pernah akan mengerti perumpamaan yang lain. Betapa pentingnya parable of kingdom of God ini, ya. Kita lihat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali, 60 kali, dan ada yang 30 kali. Demikian juga di dalam Markus 4 ayat 20. Mendengar dan menyambut firman. Lukas 8 ayat 15 mengatakan, mendengar dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Nah, teman-teman, ini juga jangan seringkali dipelintir masalah the kingdom of God. Firman ini dipelintir dengan hal-hal yang jasmania ataupun apalagi diganti dengan uang, ya. Enggak pernah. Ini pengertian mengenai the kingdom of God. Pengertian kingdom of heaven, ya. Message kita mesti clear. Ini belajar dari sini, saudara. Memahami dulu. Kita pun lebih baik paham 1-2 ayat dan juga 1 pasal daripada berpasal-pasal tapi kita nggak ngerti apa-apa,
Ya, kalau tanpa pengertian, nggak mungkin kita akan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, central message, teman-teman, ini penting sekali. Jantung dan jiwa dari pesan Yesus selama pelayanan di bumi adalah kerajaan surga. Jadi, dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara, teman-teman, message kerajaan Allah itu harusnya menjadi sentral tema kita. Ketika kita bersaksi pun, harusnya kita menyaksikan bahwa kerajaan Allah itu sudah memerintah dalam hidup saya sehingga ada perubahan nyata dalam kehidupan kita. Ya, kerajaan Allah itu apa? Adalah pemerintahan Allah yang mutlak dalam diri setiap pribadi secara terus-menerus dan dalam segenap hidup kita. That is the kingdom of God di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bersaksi, bukan hanya kesaksian tapi merubah seluruh karakter kita, saudara. Dan semuanya itu butuh proses, saudara. Ya, kerajaan Allah bersifat rohani, karena di dalam Roma 4 ayat 17 juga dikatakan kebenaran Allah bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi adalah segenap aturan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita yang mendrive kita ke arah hidup yang benar dan kudus. Itulah the central message of Kristus selama dia ada di bumi. Secara ringkas, kesaksian hidup dan menjadi saksi bagi setiap member FGBMFI adalah membentuk komunitas kerajaan Allah di dalam pribadi dan member di chapter masing-masing. Ini penting sekali nih. Jadi kalau bukan hanya sekedar buat chapter, tapi bentuklah chapter itu sehingga ada kingdom community di chapter kita. That is the clear message, teman-teman. Tapi semuanya itu pasti butuh usaha. Pasti butuh usaha, butuh effort, ya. Dan pengertian, pemahaman yang cukup mendalam. Oke. Coba kita lihat ini visinya, ya. Bagaimana Tuhan melalui orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya pada Tuhan. Ini tema sentral kerajaan Allah, saudara. Bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana kita menyaksikannya kepada orang lain. Ya. Oke. Kemudian ini juga sama semua, saudara. 6 misi ini semuanya itu dikaitkan semua dengan sentral temanya. Ya, bagaimana membentuk pribadi yang berkarakter Kristus, lalu membentuk komunitas kerajaan. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Oke. Sebentar. Sebagai penutup ini, ya. Kok hilang ya? Oke. Oke. Ini nih, ya. Sekali lagi ini penutup karena udah 1 menit, ya. 1 menit lagi. Saya kadang-kadang diburu-buru, tapi ini sentralnya pakai sih. Apa yang kita lakukan di chapter-chapter kita, endingnya result will not betray the process. Mari kita coba renungkanlah, ya. Mari kita coba renungkan bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam program besar multiplikasi, regenerasi, ya, di dalam FGBMFI, tetapi itu tidak akan bisa terwujud tanpa tema sentral yang kita pahami, tanpa usaha yang terus-menerus, tanpa kerja keras, ya. Karena apa? Resultnya kita tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan. Nah, sebagai penutup, teman-teman, kalau proses dalam kehidupan kita itu diibaratkan seperti pikiran kita, saudara. Inputnya itu banyak sekali. Input di luar itu banyak sekali.
ada yang najis, ada yang netral, ada yang holy. Semua tergantung kita. Firman Tuhan katakan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang benar akan mendrive kita kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan mendrive kita kepada kelakuan yang benar. Kelakuan yang benar akan mendrive kita kepada karakter yang benar. Dan karakter yang benar akan mendrive kita kepada destiny-nya kita. Kiranya itu aja yang mau saya sampaikan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 10 menit. Thank you Pak Vincent. Siap. Cukup. Ya. Cukup banget Pak. Thank you. Udah direkord juga. Jadi kalau yang ketinggalan bisa minta recordingnya sama Brother Adam. Thank you. Thank you Pak Vincent. Selanjutnya saya mau minta untuk Brother Wi untuk lagu pujian yang selanjutnya. Dan setelah itu Pak Surya ya. Pak Surya Alexander siap-siap soal. Thank you. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Amin, amin. Oke. Sorry, tadi saya salah sebut ada Pak Surya, ada Pak Rusalit ya untuk Perth ya. Kira-kira Pak Surya atau Pak Rusalit nih Pak Jeffrey? Pak Rusalit. Oh, Pak Rusalit ya untuk Perth ya. Iya. Silakan Pak Rus untuk buka mic-nya Pak. Oke, sudah terbuka kan? Iya. Sudah ya, siap. Mari Oke, kita kita berdoa doakan untuk bersama. Perth. Ya, thank you Pak. Ya, mari kita berdoa. Silakan. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau sudah mempersilakan kami untuk melihat satu sama lain, walaupun jarak kami jauh dari Brisbane, Sydney, Jakarta, Perth di sini, dan kami bisa melihat satu sama lain. Ini adalah satu hal yang luar biasa dari segi teknologi. Tetapi lebih luar biasa lagi Tuhan, karena Engkau pasti melihat kami juga, seperti kami melihat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk ilmu teknologi yang luar biasa ini. Kami berdoa sekarang untuk Perth,
full gospel kami di Perth tidak terlalu besar dan pengurus-pengurus kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami berterima kasih Tuhan karena walaupun kami sudah pada lanjut usia, tetapi Kau masih memberikan semangat kepada kami untuk melayani Engkau. Banyak hal-hal yang luar biasa yang sudah kami bisa lakukan, walaupun kami kecil Tuhan. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa kerja nyata yang dilakukan oleh chapter dari Perth ini sudah dirasakan di Papua. Di sana ada proyek penjernihan air. Di Bali ada proyek pengadaan air yang memberkati ratusan, mungkin ribuan orang Tuhan, karena tangan-tangan yang baik dari Perth chapter ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami tantangan-tantangan yang besar, walaupun kami tidak mempunyai banyak sumber, tetapi berikanlah kami kebijaksanaan untuk melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya Perth chapter ini berkembang dan menjadi banyak lagi orang-orang yang lebih muda yang datang Tuhan. Doa kami karena kami sudah lanjut usia kebanyakan daripada kami. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu di kami yang sudah pada senja, tetapi Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami untuk terus melayani Engkau sampai nanti Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada sore ini. Terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami untuk menyimpan ini di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you Pak Rosalit, thank you. Oke, selanjutnya untuk testimoni doa kedua dari Pak Erwan Eli dari Sydney Chapter. Silakan Pak Erwan untuk dibuka mic-nya Pak. Ya, terima kasih Pak Andrew. Silakan ya, Pak. Suara saya jelas ya semuanya. Ya, siap. Terima kasih Pak Jeffrey malam ini yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Kami yang terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jeffrey. Saya anggota belum begitu lama. Saya kira saya angkatan dengan Pak Taufik. Kita hampir sama datang ke pertemuan First Gospel. Malam ini saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan Yesus kepada saya dan juga keluarga saya. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Dan ini adalah salah satunya. Dan ini baru terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu, mulai dari Desember. Sebagaimana Bapak ketahui, saya ini di sini adalah seorang pengusaha yang namanya sole trader. Apa-apa saya kerjakan sendiri, sebagai manajer juga saya, sebagai pemilik juga saya, pegawai juga saya. Pokoknya sole trader itu kebanyakan kerja sendiri. Jadi pada waktu itu di bulan Desember, saya bergerak di industri mobile phone aksesoris ya. Salah satu merek mobile phone itu mau mengeluarkan atau merencanakan mengeluarkan produk baru. Ada 3 macam produk barunya. Dari situ saya bertanya kepada Tuhan, karena ada satu ayat yang selalu menjadi satu udah sering saya pakai sebagai pegangan, yaitu di dalam Yeremia 33 ayat 3. Yang kalau saya boleh baca sebentar, yaitu dari bahasa Inggris, dari NIV. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Jadi kalau ada apa-apa yang saya tidak tahu, yang kurang jelas, saya selalu berdoa dulu. Maka mulai itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, barang ini ada 3 macam. Jenis mana yang harus saya beli? Dari supplier mana yang harus saya beli? Karena ada di tengah-tengah kondisi COVID ini, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, khususnya mengenai stok barang, kemudian mengenai juga logistiknya.
Karena kadang-kadang logistiknya bisa memakan waktu yang cukup lama untuk memasukkan barang itu, import barang itu dari Cina di pabriknya ke Sydney. Saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka waktu itu ada suara hati yang berkata, mulailah dengan barang yang dari supplier yang bisa kamu percaya selama ini. Kemudian ada lagi suara hati berkata, saya percaya ini dari Tuhan, yang mengatakan, jangan pesan terlalu banyak. Pesan yang secukupnya dulu, karena barang-barang saya ini adalah bersifat seperti fashion. Menurut kita bisa laku, tapi belum tentu di pasar bisa laku. Jadi perlu kehati-hatian. Kemudian juga Tuhan berkata, selama ini rekod saya bagaimana? Kalau saya lihat ke belakang, itu pertolongan Tuhan dalam hal ini, karena kan kita ketahui ya banyak produk baru dari mobile phone ini keluar terus. Selama ini pertolongan Tuhan itu sangat nyata dan tidak pernah mengecewakan saya sebagai orang yang memasukkannya. Maka semua proses itu saya ikuti, saya memasukin barang tidak banyak, saya ambil coba seleksi dari supplier yang benar-benar bagus, yang menurut saya bagus. Kemudian waktunya saya memasukinya, importnya saya beri waktu yang lebih lama. Dan saya sudah merencanakan in case, maksudnya kalau sampai nggak masuk, plan B-nya apa? Kalau itu juga masuk, bagaimana? Karena waktu itu di bulan Desember, saya tidak tahu barang ini akan di-launch kapan. Karena kalau tiba-tiba barang ini tidak di-launch, maka saya akan modal saya stuck. Karena itu belum bisa keluar, ya. Atau kalaupun nanti di-launch, apakah tiga jenis barang ini akan di-launch bersamaan? Enggak, gitu. Itu juga banyak hal yang tidak jelas. Tapi semuanya saya sampaikan kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu lebih tahu, dia sudah mengetahui apa yang di depan kita. Jadi singkat cerita, pada bulan Januari yang lalu, pada tanggal 10, maka perusahaan itu melaunch ketiga produk tersebut. Jadi saya mengucap syukur ternyata tiga-tiganya akan keluar bersama. Dan juga di dalam pre-order itu ternyata perusahaan yang menjualnya udah ada sampel. Jadi customer saya udah ada sampelnya, maka barang-barang yang saya masukkan sudah boleh dicoba. Ternyata barang yang kami coba itu semuanya size-nya oke. Hanya ada satu barang yang ternyata bermasalah. Nah, jadi di dalam hal ini walaupun saya udah berdoa, pertolongan Tuhan itu nyata, tapi ada satu yang tetap ada kejadian. Jadi di dalam hal ini membuktikan lagi kepada saya, kita juga harus prinsip berhati-hati, ya. Jadi barang-barang ini adalah buatan manusia, ya, tidak sempurna adanya. Kemudian di dalam segi logistik, sampai hari ini ada satu jenis barang saya yang belum datang. Dari boleh dikatakan itu cuma 5%. 95% barang saya sudah datang. 5% ini belum datang. Ya, jadi itu juga ada masalah bagi saya. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Ya, yang 5% ini nanti akan datang minggu ini. Jadi sekali lagi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, khususnya di dalam firman ini sangat menguatkan saya. Kalau kita ada masalah apapun, berbicaralah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada hotline-nya, yaitu nomornya 333. Yaitu Yeremia 33 ayat 3. Dan sambungan ini tidak pernah akan sibuk. Itu 24 jam per hari, 7 hari dia tetap on. Jadi kalau ada apa-apa kita berdoa kepada Tuhan. Saya kira sharing saya ini saya akhiri di sini. Terima kasih. Mantap. Luar biasa Pak Erwan. Jadi ada hotline-nya ya. 333 tuh brothers. Ingat, kita mesti ingat tuh 333. Bukannya 000 tapi 333. 333. Yeremia 3 ayat 33 ya Pak ya. Yeremia 33 ayat 3. Oh, Yeremia 33, sorry. Yeremia 33 ayat 3. Yep. Ya, siap. Thank you Pak Erwan. Luar biasa. Sama-sama. Oke, selanjutnya karena Ci Helen belum join ya, jadi saya akan doa untuk LOF dan juga saya akan doa untuk Young Movement untuk menggantikan Pak Daniel. Setelah itu saya mau minta untuk Browi untuk lagu lagi, dan setelah itu kita closing speech ya dari Pak Adam mungkin. Dan ya sebentar lagi ya. Thank you brothers. Ayo kita satukan dalam hati dalam doa.
Bapak, terima kasih Bapak untuk malam hari ini ya Tuhan, kalau kami bisa berkumpul Tuhan, meskipun lewat Zoom Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada sekarang ini Tuhan, Kau hadir ya Bapak, dan Kau nyata Tuhan adanya ya Bapak. Thank you Lord Jesus, untuk perkenananmu, untuk firman-Mu, untuk testimoni doa dari Pak Taufik, dari Pak Erwan, yang sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat menguatkan, dan kami juga diingatkan untuk menyimpan Tuhan, your hotline number ya Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat 3 ya Bapak, dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan juga untuk firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan dari Pak Vincent juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk blessing dari Pak Vincent yang sudah Kau sampaikan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan khususnya untuk the Ladies of Fellowship Tuhan yang sekarang ini tidak sempat hadir Tuhan. Jadi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, istri-istri kami, istri-istri para brothers-brothers yang ada di sini ya Tuhan, biarlah ya Bapa, Kau kuatkan mereka, Kau jadikan mereka wanita-wanita Allah ya Tuhan, wanita-wanita yang kuat akan doa Tuhan, yang kesukaannya adalah melayani Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para Ladies of Fellowship ya Tuhan, yang mereka sangat kuat Tuhan menopang kami dalam berdoa, dalam pengurus rumah tangga, mungkin dalam pengurus sehari-hari ya Tuhan, anak-anak juga ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami berikan juga Tuhan kekuatan yang ekstra Tuhan buat mereka Tuhan, buat menjalani kehidupan sehari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pakai Ladies of Fellowship ini untuk menjangkau para wanita-wanita Allah ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka di marketplace Tuhan, ataupun di tempat kerja, ataupun di pelayanan, dimanapun Tuhan, mereka menjadi blessing, menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk yang movement Tuhan di kota Sydney, juga Brisbane, Perth, lalu juga New Zealand, dan juga Jakarta, Kalimantan, ataupun seluruh Tuhan, Australia, New Zealand, dan Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan yang movement ini Kau pakai luar biasa, lebih luar biasa lagi ya Bapak. Kau kirimkan Tuhan anak-anak muda yang lebih on fire Tuhan, melayani Engkau, menyembah Engkau, memuji dengan sepenuh hati mereka ya Tuhan. Ya Bapak, biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan yang movement ini akan Kau pakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi Tuhan kaum anak-anak muda Tuhan, untuk mengenal Engkau, untuk mengenal pelayanan kami di Full Gospel Businessman Fellowship International ataupun di LOF Tuhan. Biarlah ya Bapak, yang movement ini akan bergerak Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di mana anak-anak muda mereka mempunyai semangat yang lebih Tuhan, mereka mempunyai semangat yang ekstra Tuhan, lebih daripada kami semua mungkin ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mereka juga perlu dibimbing ya Tuhan, dan kamilah anak-anak-Mu inilah Tuhan, yang para leader yang ada di sini juga Tuhan bisa membimbing yang movement ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami direndahkan, kami percaya Tuhan yang movement ini Kau pakai luar biasa lagi ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, satu persatu Kau kirimkan Tuhan anak-anak-Mu yang takut akan Kau, anak-anak muda yang takut akan Kau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Yesus ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk doa yang singkat ini Tuhan, kami panjatkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan Yesus selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Oke. Selanjutnya Bro Wi, lalu nanti saya meminta Pak Gunawan ya Pak untuk doa tutup. Tapi setelah pengumuman dari Pak Adam. Thank you Pak Gunawan. Amin. Ya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu
dalam pelindunganmu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, Kau ngasihiku dan memimpinku, Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesusahan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku, Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku, Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku, Kau Allah kekuatanku. Amin, amin. Thank you, Bro. Silakan Pak Adam untuk Ya, thank you. Oke, Adam, thank you. ada Malam ini kita ada 16 orang hadir. Terima kasih terutama kepada Pak Jeffrey Miharja yang tiap bulan Rabu pertama begitu rajin, dan tiap minggu kita sebenarnya tiap hari Kamis, alternate Kamis kita tuh ada prayer meeting juga. Itu bagi siapa yang mau hadir silakan hadir, tapi benar-benar itu Pak Jeffrey ingin itu menjadi lifestyle kita, terutama untuk chapter presiden dan semua leader di sini. Itu lifestyle yang sangat baik. Kita kumpul berdoa, urusan pribadi, urusan chapter, urusan bisnis, semua kita bisa bicarakan. Jadi thank you. Malam ini ada 16 orang, dari nasional kita ada 2 orang, ada National Vice President, ada Pak Ayung, National Director Prayer. Thank you Pak Ayung untuk hadir. Ada juga Regional Director, Chapter President, dan yang paling penting kita juga ada Pak Gunawan Satya Dharma sebagai penasehat buat ANC. Thank you Pak Gunawan untuk kehadirannya. We really miss you. Kita udah ingin sekali diberi kesempatan satu hari kalau Perth sudah buka, kita ingin ketemu dengan Pak Gunawan. Welcome. Besok Okay. buka Pak, tanggal 3. Iya, udah siap ya, kita siap datang. Oke, thank you semua. Thank you buat buat semua teman-teman yang sudah berdoa malam ini, terutama yang memberi kesaksian doa, Pak Taufik, Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan. Luar biasa, kita perlu bertahan. Bro Erwan, berserulah, dikasih hotline number, thank you. Dan juga kita dikasih trailer dikit nih. Trailer belum penuh, ini baru trailer dari Pak Vincent Wijaya. Kita mesti melihat yang komplit ya. Ini ngomong-ngomong, kemarin saya ketemu dengan National Director dari Hong Kong. Dia kurang lebih yang dia katakan sama seperti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia sudah melayani FGBMFI buat 40 tahun. 40 tahun. Tapi hanya 3 tahun terakhir berjalan, dia hanya cukup saja memberikan visi dan misi FGBMFI, dan dia ada orang-orang yang run with it. Dia bilang itu aneh. 40 tahun dia coba, orang banyakkan
ya dengar tapi nggak mau kerjakan. Tapi 3 tahun terakhir ada movement, something's happening. Something happening. Saya juga yakin something's happening di ENZ. Hari ini kita bisa ada Pak Surya, Pak Rus Ali. Jangan bosen datang kemari, Pak Carlos dan teman-teman Thank yang you. lain. Jangan bosen ya. Kita mesti bisa grow. Saya ingat sekali di nasional, waktu pertama kali kita prayer itu cuma 20 lebih orang. Sekarang 170 lebih tiap Senin pagi. Luar biasa, Pak Ayung memimpin dan juga mendoakan kita semua. Itu contoh yang sangat baik. Kita mesti memperkuatkan pilar yang satu ini, pilar doa. Setuju Pak Jeffrey? Amin, amin. 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 Oke, kalau boleh saya minta Pak Gunawan untuk tutup dengan doa dan setelah itu kita bisa kongko dikit. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul melalui Zoom ini. Terima kasih juga untuk umur yang panjang, badan yang sehat, dan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus kepada kita semua sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apapun yang kami perbuat untuk memuji dan memuliakan dan untuk mempercayai segala macam urusan di tangan-Mu, kami tahu bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami, Tuhan selalu memberkati kami dalam segala hal, usaha, keluarga, dan semuanya yang kami boleh alami, boleh kerjakan sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih walaupun kami boleh mendengar berita-berita yang kurang enak, kami tahu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan, yang terus menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk semua anggota Full Gospel dari seluruh dunia, ya Tuhan, dan percaya kepada Engkau bahwa dengan percaya kepada Engkau, kami bisa menerima kasih karunia daripada-Mu. Kami bisa mengalami semua hal yang walaupun baik atau tidak baik, kami bisa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Karena terima kasih Tuhan, biarlah kami menutup Zoom hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari asal berasal daripada-Mu menyertai kita semua dan seluruh keluarga kami. Dalam nama Yesus Tuhan selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, semua yang mendukung dalam doa, sama-sama katakan. Amin. 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 Thank you. Thank you semuanya. FGP men. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Amen. Khususnya salam Thank you untuk semua. Khususnya salam untuk Pak Vincent. Ya. Ya. Semoga datang lagi ke Australia satu hari. Amin. Amin. Ya. Cepatnya, Pak. Haleluya. Pak Vincent udah beli tiket kan? Kan tadi result will not betray the process dan. Ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you semua ya untuk Pak Ayung, thank you Pak Ayung udah hadir. Ayung, thank you untuk hadir. Thank you. God bless. Bro Carlos, Haleluya. Bro Carlos. Thank you. Bye-bye. Thank you Luar semua. biasa. Mantap. Thank you. Thank you. God bless you Kita all. tutup ya. Thank you semua. Oke, thank God bless you. semua. Oke, God bless. God Thank bless. you.